warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita presensi terlebih dahulu ya. Anak-anak, jangan lupa untuk selalu minta dampingi oleh orang tua, ucapkan tolong saat minta pertolongan, dan ucapkan terima kasih setelah diberi pertolongan. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang tema 9, Kayanya Negeriku. Subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam Indonesia di pembelajaran ke-5 dan 6. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Dengan membaca dan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi usaha-usaha pelestarian sumber daya alam dengan penuh kepedulian. 2. Dengan bernyanyi, siswa dapat menyanyikan lagu dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo dengan penuh percaya diri. Yang ketiga, dengan membaca teks, siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk usaha pelestarian lingkungan alam dengan penuh kepedulian. Anak-anak, coba lihat gambar di samping ini. Hayo, siapa yang bisa menjelaskan apa gambar tersebut? Ya, benar. Gambar di samping menunjukkan penebangan pohon di hutan. Kira-kira dampak apa yang akan terjadi jika pohon di hutan ditebang secara liar? Ya, benar. Dampak yang akan terjadi jika pohon di hutan ditebang secara liar akan menyebabkan banjir, tanah longsor, dan hutan menjadi gundul. Usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam agar tetap lestari antara lain: 1. Tidak boleh menebang pohon secara liar atau sembarangan. Maka dari itu, kita harus melaksanakan tebang pilih tanam dengan cara menebang pohon yang sudah tua, kemudian menanam kembali pohon yang lebih muda. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan, atau tidak boleh membuang sampah di sungai, danau, dan air yang mengalir. Yang ketiga, mendaur ulang bahan bekas. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang usaha-usaha melestarikan sumber daya alam. Sekarang, yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Memandang Alam. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tapak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Ayo, siapa yang dapat menjelaskan tentang isi lagu Memandang Alam? Ya, bagus sekali. Isi dari lagu Memandang Alam yaitu mengungkapkan rasa syukur kita dan rasa kagum kita terhadap keindahan alam yang sedang kita rasakan saat ini. Maka dari itu, wajib bagi kita adalah melestarikan sumber daya alam. Jika kita tidak melestarikan sumber daya alam, maka bencana yang akan terjadi salah satunya adalah banjir.
Nah, sekarang Ibu akan membacakan teks cerita banjir yang ada di Jakarta. Simak ya. Setiap musim hujan, Jakarta banjir. Saat di Jakarta tidak terjadi hujan lebat, tetapi di puncak hujan lebat, Jakarta pasti banjir. Orang-orang menyebutnya banjir kiriman. Mengapa begitu? Daerah puncak di Bogor lebih tinggi daripada Jakarta. Di puncak yang berhawa dingin, banyak didirikan villa tempat berlibur. Pembangunan villa di puncak dilakukan dengan menebang pohon-pohon di hutan-hutan daerah tersebut. Akibatnya, wilayah hutan banyak berkurang. Ketika di puncak turun hujan lebat, air hujan terus mengalir ke bawah karena tidak ada akar-akar pepohonan yang dapat menahan air hujan di dalam tanah. Air hujan terus turun ke dataran yang lebih rendah hingga terkumpul di sungai. Air sungai akan mengalir deras menuju ke laut. Jakarta berada di dekat laut. Sungai-sungai di Jakarta menerima aliran deras air sungai dari Puncak dan Bogor. Jika sungai di Jakarta cukup besar untuk menampung derasnya sungai, tentu tidak akan terjadi banjir. Namun, sungai-sungai di Jakarta banyak yang sudah sempit dan dangkal. Selain karena lumpur, sempit dan dangkalnya sungai di Jakarta juga akibat kebiasaan buruk warga yang membuang sampah ke sungai. Selain itu, tanah terbuka untuk resapan hujan di Jakarta semakin sempit. Banyak lahan sudah berubah menjadi gedung dan disemen. Ketika hujan, sedikit sekali air yang dapat diserap tanah. Sisa air hujan mengalir ke selokan dan berlanjut ke sungai. Untuk menampung air hujan yang turun di Jakarta saja perlu sungai lebar dan dalam. Apalagi jika ditambah air hujan yang mengalir dari dataran tinggi seperti Bogor dan Puncak. Oleh karena itu, sungai tidak akan muat menampung semua air itu. Akibatnya, air meluap keluar dan membanjiri Jakarta. Dari bacaan yang sudah Bu Ayu bacakan tadi, Bu Ayu mempunyai sebuah pertanyaan. Menurut kalian, mengapa di Jakarta masih sering banjir di setiap tahunnya? Oke, benar sekali. Karena 1. Di Jakarta, warga-warga masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Yang kedua, lahan-lahan sudah diubah menjadi gedung dan tempat wisata. Yang ketiga, karena adanya penebangan pohon secara liar. Baik anak-anak, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kita perlu melestarikan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Jika kita melestarikan sumber daya alam, maka kita dapat menghemat sumber daya alam tersebut untuk masa sekarang dan sebagai cadangan untuk masa mendatang. Oke anak-anak, kita sudah belajar tentang kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Semoga apa yang sudah Bu Ayu jelaskan dapat bermanfaat untuk anak-anakku kelas 4 semuanya. Tetap semangat belajar ya, dan selalu jaga kesehatan dengan cara 3M, yaitu cuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Sampai jumpa di materi berikutnya. Anak pintar, rajin belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.